Baik, selamat pagi pada bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, ibu-ibu di Philips Morning Market Call. Selamat pagi dan selamat datang kembali di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 Maret 2016. Kami sebelumnya mohon maaf karena ada keterlambatan waktu untuk mulai sesi Philips Morning Market Call hari ini. Dan seperti biasa, agenda kita hari ini adalah akan membahas indikasi IHSG dan juga stock to watch. Untuk indikasi IHSG hari ini, kami memprediksi hari ini IHSG akan bergerak sideways atau bergerak di kisaran terbatas dengan support dan resisten di level 4.750 dan 4.802. Dan untuk market drivernya, adapun tampaknya pasar Asia yang dibuka cukup beragam mix hari pada pagi ini tampaknya akan mempengaruhi pergerakan IHSG setelah pada semalam ini gubernur The Fed yaitu Janet Yellen ini memberikan statement yang cukup mempengaruhi pasar, di mana Janet Yellen sendiri menyatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan interest rate pada waktu dekat atau pada bulan April mendatang, mengingat belum adanya katalis yang cukup positif dari pasar global sendiri. Dan untuk sampai dengan akhir 2016 sendiri, ini Janet Yellen memang menyatakan masih akan menaikkan interest rate sampai dengan 50 basis point, namun tidak akan dalam waktu dekat. Dan ini memberikan sentimen yang cukup positif di pasar, namun kembali pasar juga melihat ini penurunan harga oil atau harga minyak pada perdagangan semalam sebesar $1.11 ke level $38 per barrel. Ini cukup disinyalir akan membatasi penguatan IHSG pada hari ini. Dan selanjutnya kita berlanjut ke stock to watch, di mana di sini ada 4 saham yang bisa kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah Pakuwon Jati atau Pakuwon yang membukukan laba bersih ini mengalami penurunan hampir 50% year on year menjadi 1.26 triliun dari sebelumnya 2.5 triliun pada tahun 2015 yang lalu. Sementara itu net revenue atau pendapatan sendiri ini mengalami peningkatan 19% menjadi 4.62 triliun. Dan yang kedua dari Summarecon Agung atau SMRA yang membukukan laba bersih ini juga mengalami penurunan 61% year on year menjadi 855 juta rupiah. Maksud kami 855 miliar rupiah menjadi pada tahun 2015 dari sebelumnya 1.38 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Dan yang ketiga dari Pura Delta Lestari atau Demas yang mencatatkan laba bersih ini naik sebesar 41.8% year on year dari 965 miliar menjadi 1.36 triliun pada akhir tahun lalu. Dan yang terakhir dari Waskita Karya yang akan melakukan pinjaman bank ini sebesar 6 triliun rupiah untuk membiayai rencana-rencana ekspansinya pada tahun ini. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketik di question box yang sudah tersedia. Dan untuk sesi Philips Morning Market Call hari ini juga dapat Bapak Ibu saksikan kembali di YouTube channel kami Research Desk Philips Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini udah ada pertanyaan dari Ibu Irenovianti. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya untuk dapat dividen dari BMRI terakhir adalah kemarin. Baik, kemarin sendiri memang merupakan kum dividen dari Bank Mandiri. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih memiliki Bank Mandiri sampai dengan penutupan pada perdagangan kemarin ini berhak mendapatkan dividen dari Bank Mandiri ini sebesar Rp261.44
atau sebesar dengan dividen yield sebesar 2,6%. Dan hari ini Bank Mandiri ini memasuki masa ex dividennya, sedangkan untuk pembagian dividen ini akan Bapak Ibu terima pada tanggal 22 April mendatang. Jadi untuk hari ini sendiri ada kemungkinan untuk Bank Mandiri akan mengalami tekanan karena memang memasuki masa ex dividennya. Namun kami mengingatkan sebaiknya jangan panik karena memang hal ini hal yang biasa karena ketika suatu saham memasuki masa ex dividennya ini biasanya memang mengalami penurunan selama 2-3 hari ke depan, demikian. Dan pertanyaan selanjutnya, selamat pagi kepada Bapak Markus Putire yang menanyakan analisa mengenai ICBP dan BMRI. Saya akan bahas untuk saham BMRI dan mungkin nanti ICBP akan dibahas oleh rekan saya Edward. Untuk BMRI sendiri di sini kita lihat dari sisi teknikal untuk analisa teknikalnya saat ini trennya masih cukup sideways atau bergerak terbatas di kisaran supportnya di level 9.800 dan resistennya di level 10.350 untuk jangka pendek. Jadi untuk dalam waktu dekat kami perkirakan masih akan bergerak di sekitar area tersebut. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Bank Mandiri, ini kalau kemarin sudah masih memegang sampai dengan penutupan hari kemarin, ini berhak mendapatkan dividen Bank Mandiri dan untuk pergerakan hari ini selama beberapa hari ke depan ini ada kemungkinan akan tertekan sementara, namun sebaiknya jangan panik. Jadi masih bisa di hold dulu sampai dengan level 10.350 untuk target price jual jangka pendek. Demikian, Pak. Oke, selamat pagi. Kita lanjut. Pertanyaan lanjutan dari Pak Markus ya. Tadi ada ICBP dan juga Bank Mandiri. Bank Mandiri sudah didiskus. Kita sekarang bahas untuk ICBP. Dari sisi teknikal, ya. Kalau kita lihat dari MACD, tren masih dalam jangka pendek masih menurun, ya. Dan untuk level support saat ini ada di level penutupan kemarin ya, kurang lebih di level 15.000. Di situ ada level support dan juga ada exponential moving average 50 atau MA 50.
Jadi bisa dibilang dalam jangka pendek kemungkinan besar cukup kuat, namun eh, kalau market tidak mendukung ya, kemungkinan besar nih harga akan kembali turun menuju level 14.700 sampai dengan 14.600. Itu dalam jangka pendeknya. Jadi kalau Bapak sudah punya atau sudah membeli di level tinggi, ya sebaiknya berhati-hati. Kalau posisinya masih belum cukup banyak ya, loss-nya masih belum cukup banyak, mungkin bisa di-consider untuk di-cut loss kalau nantinya market turun lebih dalam lagi. Namun kalau Bapak rasa porsinya masih kecil dan masih bisa menanggung resiko ya, nanti mungkin bisa di average di level yang lebih bawah ya, kalau bisa di level mendekati level 14.000 sampai dengan 14.500 begitu Pak. Dan untuk sementara ini juga kelihatannya target price ya atau upside-nya itu masih cukup limited ya, masih sedikit ya, ini di kurang lebih 15.400 begitu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Levi mengenai saham LPKR. Bagaimana untuk LPKR? Saya akan menjelaskan secara teknikal. Untuk LPKR ini sendiri, kami melihat bahwa tren bullishnya nampaknya sudah mulai berubah, dan saat ini LPKR masih tertahan di exponential moving average 50-nya, yakni berada di level 1080. Saran kami bisa untuk mencoba spekulatif buy di level harga 1080 untuk masuk ke saham LPKR untuk trading pendek saja, dan bisa take profit di level 1100 sampai dengan 1120. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai saham ASRI ke depannya seperti apa. Saya ingin menjelaskan mengenai secara teknikal, karena untuk secara laporan keuangan ASRI ini laporan keuangan nampaknya belum keluar untuk yang tahun 2015. Untuk secara teknikal ini ASRI masih tergolong cukup bullish untuk saat ini dengan masih berada di atas exponential moving average 20-nya, dan sekarang masih berada di level sekitar 377. Kami bisa menyarankan untuk buy di harga sekarang yakni 377 dengan take profit di level 390 sampai dengan 400 untuk saham dari ASRI. Terima kasih.
Baik, kami masih menunggu pertanyaan yang masuk. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat diketikkan di question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Denny yang menanyakan, selamat pagi Pak, yang menanyakan untuk prospek Akra yang sudah turun banyak dan prospek untuk Astra Internasional atau ASI. Untuk ASI sendiri kami mohon maaf karena kemarin sudah dibahas oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu di forum Smart Trader pada sore hari, jadi kami tidak bisa membahasnya kembali karena agar tidak terjadi overlapping. Jadi untuk Akra saya akan bahas di sini. Akra kita lihat untuk memang dari sisi tren di sini masih tampaknya masih terjadi tekanan jual yang cukup kuat. Jadi kami di sini bisa sarankan kalau Bapak ingin spekulatif buy untuk jangka pendek, ini kami bisa sarankan untuk masuk di harga sekarang. Untuk support resistance sendiri saat ini di level 6.725 dan 7.200. Namun kalau Bapak tertarik untuk spekulatif buy, bisa masuk di harga saat ini. Dan untuk target profit sendiri ini bisa di sekitar level 7.000 sampai dengan 7.200 untuk jangka pendek. Demikian. Dan selanjutnya ini untuk pertanyaan atau permintaan dari Bapak Markus yang meminta untuk ditampilkan kembali slide stock to watch karena tadi tidak sempat mencatat semua. Jadi ini kami tampilkan kembali Pak untuk stock to watch-nya. Dan untuk stock to watch ini juga kami sebetulnya tampilkan atau kami upload di Twitter kami @pmmcresearch. Jadi jika Bapak Ibu ketinggalan untuk menyaksikan atau mencatat untuk stock to watch kami, bisa Bapak Ibu lihat kembali di Twitter kami yaitu @pmmcresearch. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato mengenai analisa MPPA, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang? Baik, kami menginformasikan saja bahwa MPPA ini labanya menurun sebesar 67% pada tahun 2015 yang lalu. Ini pendapatan hanya tumbuh sekitar 2%. Oleh karena itu kami melihat bahwa ke depannya
cenderung lebih berhati-hati untuk outlook dari saham MPPA ini sendiri, dan kami juga sedang masih mereview untuk target harga dari saham MPPA ini sendiri. Kemungkinan besar target harga dari saham MPPA untuk secara fundamental akan kami turunkan dari sebelumnya 2.810. Ini kami untuk take profit juga masih under review untuk secara fundamentalnya, karena mengingat ekspansi ke depan yang dilakukan oleh MPPA dan penjualan dari MPPA ke depannya kami sedang masih mereviewnya. Dan untuk secara teknikal, kami melihat bahwa MPPA ini supportnya berada di level 1.600, dan ini merupakan level support yang cukup penting dari saham MPPA. Apabila saham MPPA ini supportnya tertembus di level 1.600-nya, maka kemungkinan akan berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Dan apabila MPPA berhasil rebound di level 1.600, maka ini bisa mencapai level pertamanya, yakni di 1.745 atau di exponential moving average 50-nya, dan di level kedua adalah di 1.800. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aristo, apakah sudah terlalu mahal untuk koleksi saham S Hardware? Ini kami bicara secara fundamental bahwa sekarang ini S Hardware PI-nya berada di level 27 kali, dan untuk di bidang industri retail trade yang lainnya, ini salah satu PI yang paling rendah saat ini adalah dari Ramayana Lestari Sentosa atau RALS, dan dari saham retail ini sendiri, S merupakan salah satu retail dengan PI yang boleh dikatakan cukup premium, namun masih ada yang lebih premium lagi dari S Hardware, yakni adalah Matahari Putra Prima. Dan untuk secara teknikal kami melihat bahwa saham dari S Hardware ini sendiri nampaknya masih akan cenderung sideways, yakni di kisaran harga 800 sampai dengan 900. Namun untuk secara fundamental kami masih berdasarkan data kuartal ketiga tahun 2015 yang lalu, ini target price dari S Hardware ini sendiri adalah Rp700. Dan untuk target harga untuk tahun 2016, yakni berdasarkan data di tahun 2015, kami sedang menunggu untuk laporan keuangan dari saham dari S Hardware ini sendiri. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk Unilever dari Bapak Robertus Immanuel. Bagaimana perkiraan pergerakan Unilever untuk hari ini? Sebelum kita bahas, ada info ya untuk Unilever. Perseroan baru saja merilis untuk laporan keuangan untuk tahun 2015 ya. Penjualan naik sekitar 5,7%, dan itu bagus ya. Namun yang jeleknya, net profit itu turun sekitar hanya tipis sekitar 1,5 sampai 2% ya. Jadi dan penurunan net profit itu sendiri dikarenakan oleh cost seperti marketing dan juga cost admin yang terlihat naik cukup signifikan. Dan kemungkinan besar dengan penurunan net profit itu kelihatannya memang sudah diantisipasi oleh pasar ya. Kelihatan harga sudah terkoreksi beberapa dari sebulan terakhir ya. Dan kemungkinan besar bisa saja hari ini melanjutkan penurunan. Namun kalau kita lihat dari
reaksi yang sudah direspon pasar beberapa periode lalu, kelihatannya penurunan itu sudah bisa dibilang sudah terbatas begitu. Jadi kalau kita lihat dari teknikal ya, dari penutupan kemarin juga dari harga 42.000 ini sudah diangkat kembali, sudah rebound kembali ke level menuju level 43.000 ya. Ini masih sesuai dengan plan kami ya. Jadi kalau ditanya pergerakan hari ini bagaimana, itu masih akan tergantung oleh respon pasar. Apakah mereka melihat penurunan Unilever ini sudah cukup mengingat net income yang turun, ataukah mereka mulai berpaling bahwa dan maksud kami mereka mulai melihat untuk jangka ke depannya atau forward looking begitu. Jadi dari net profit yang turun di tahun 2015 itu sudah over, dan mereka mulai melihat apakah tahun depan, tahun 2016 ini bisa cukup bagus, bisa menjadi tahun yang cukup bagus untuk Unilever, sehingga itu bisa membantu untuk menaikkan harga. Dan memang ya dari teknikal belum ada tanda-tanda untuk rebound yang signifikan, namun kembali lagi kalau memang sudah masuk di level harga tinggi, mungkin bisa dicoba di average down di level 42.000 sampai dengan 41.600 begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita dari Bapak Stevi. Pagi, bagaimana dengan BWPT dan SSMS? Apakah bisa dikoleksi untuk short term di harga berapa? Untuk BWPT sendiri, Pak, trennya dalam jangka pendek masih bullish ya. Kita lihat dari garis lurus ini, ya trennya masih cukup kuat, belum di break ya. Kalau ingin masuk, bisa dicoba di level sekarang ya, atau mungkin di level 295 untuk entry-nya. Namun yang perlu dicermati adalah level take profit-nya, karena kalau kita masuk di level 295 dan take profit di level 310, saya rasa upside-nya cenderung sedikit ya. Jadi kemungkinan besar kita harus hold untuk mencari level take profit yang lebih tinggi ya. Kalau kita lihat dari sisi jangka panjang, jangka menengahnya, level take profit selanjutnya itu ada di kurang lebih, sebentar, ada di level kurang lebih 320 sampai dengan 325. Jadi kalau Bapak memilih untuk masuk di level harga sekarang ya, untuk take profit mungkin kita bisa mencoba untuk di take profit di level 320 begitu Pak. Dan untuk cut loss ya, kita juga harus menjaga untuk level cut loss-nya. Kalau nantinya harga break di bawah level 290 ya, dan ditutup di bawah level 290 dan mengakhiri tren bullish-nya, sebaiknya kita cut loss saja. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk SSMS. Oke, untuk SSMS kalau kita lihat tren bullish ini yang terjadi sebelumnya ini sudah berakhir ya. Harga juga sudah menembus dan kelihatannya cenderung sideways untuk jangka pendek ini, Pak. Dan untuk level support 1900 bisa menjadi support, namun support selanjutnya itu ada di level
kurang lebih 1860 ya, dan di situ juga ada level exponential moving average 100 ya. Jadi kelihatannya dalam jangka pendek level support akan berkisar di level 1900 sampai dengan 1860. Dan untuk SSMS ya, kalau apakah bisa dikoleksi untuk short term, saya rasa sebaiknya kita menunggu dulu untuk laporan keuangannya apakah memang cukup bagus untuk tahun 2015 kemarin, mengingat untuk emiten lainnya kelihatannya rata-rata masih membukukan penurunan net profit ya. Untuk SSMS sendiri memang kita mengharapkan bahwa net profit akan flat ya. Revenue naik, namun net profit flat karena revenue sendiri ini ditopang oleh volume yang naik, namun harga jual itu turun, sehingga dari sisi cost, harusnya cost itu lebih tinggi, ya. Jadi walaupun revenue naik, namun cost juga ikutan naik, sehingga net profit kami harapkan untuk SSMS cenderung flat begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irwandi, ini untuk saham INTP atau Indosmen. Jadi untuk INTP sendiri ini, INTP sendiri kalau kita lihat trennya saat ini adalah sideways. Ini memang dalam pekan kemarin ini INTP dilanda aksi jual setelah mengumumkan laporan keuangan yang lebih rendah dari ekspektasi. Jadi kalau kita lihat secara laporan keuangan, mungkin kita akan bahas sedikit. Di kuartal 4 atau di tahun lalu INTP membukukan revenue turun 11% dengan net income turun 18%. Nah, kinerja dari kuartal 4 ini itu kinerja perseroan dibandingkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ini memang di kuartal 4 itu justru semakin kalau kita lihat pertumbuhannya semakin mengalami penurunan. Dari sisi revenue, dari sebelumnya revenue hanya turun sedikit, di kuartal terakhir revenue-nya turun hingga 11%. Sedangkan net income dari sebelumnya berhasil membukukan pertumbuhan justru mengalami penurunan. Memang industri semen pada tahun lalu ini kita lihat memang masih mengalami tekanan atau mengalami persaingan yang luar biasa baik dari sisi permintaan demand yang mengalami penurunan dan juga dari sisi cost yang mengalami kenaikan. Sebenarnya dari sisi kinerja INTP, dari sisi net income, INTP ini masih lebih baik dibandingkan SMCB dan SMGR. SMCB labanya turun 73%, SMGR labanya turun 19%. Jadi sebenarnya INTP walaupun mengalami penurunan namun tidak seburuk dua pesaingnya. Sementara untuk semen batu raja sendiri ini berhasil membukukan laba yang naik 5,88%. Jadi kami rasa secara fundamental memang industri semen tahun ini masih akan mengalami tekanan. Ini karena pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan juga masih akan flat, sehingga dari sisi pembangunan properti dan penggunaan semen ini masih relatif flat untuk tahun ini. Jadi kalau kita lihat secara fundamental mungkin kami belum menyarankan masuk untuk investasi terutama untuk jangka panjang untuk perusahaan semen. Namun secara teknikal mungkin kita bisa manfaatkan momentum bahwa pergerakannya sideways, jadi bisa buy on weakness untuk saham INTP. Level yang cukup baik kami lihat di level 19.000 sampai 19.300. Mungkin level 19.000 ini cukup baik karena PI-nya saat ini PI untuk level 19.000 adalah sekitar 16 kali, jadi memang cukup menarik. Sedangkan resisten sendiri di level 20.000. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk saham Jasa Marga.
Untuk saham jasa marga ini juga trennya sideways. Untuk jasa marga saran kami bisa buy on weakness ini di level sekitar 5.400. Ini jika mengalami penurunan, ini level yang cukup menarik. Dan ada support kuat di level 5.400, sedangkan resisten ini yang kuat juga belum tertembus adalah di level 5.700. Jadi untuk jasa marga saran kami buy on weakness. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan juga semua pertanyaan yang diajukan. Kita akan bertemu kembali di sesi Philip Morning Market Call pada esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi dan selamat trading.